你们，我杀过你们！不要再打我！Halo kawan semua, di video ini saya akan membahas sebuah film seru berjudul Shaolin 2011, mengisahkan seorang jenderal perang yang sangatlah kejam. Namun karena suatu peristiwa pada akhirnya dia menjadi seorang yang berjasa bagi orang-orang yang kesusahan. Sebelum lanjut, bantu subscribe dulu ya, thank you. Oke, langsung saja kita gas ke alur ceritanya. Eits, intro dulu. Film diawali dengan diperlihatkan para biksu yang tengah mendoakan mayat-mayat di suatu tempat, karena baru saja terjadi peperangan di negeri Cina. Beberapa biksu sedang memeriksa banyak mayat. Di waktu yang sama, terlihat pasukan berkuda yang melaju dengan cepat, dan ada juga pasukan kuda lainnya yang terlihat mengejarnya, lalu melepaskan sebuah tembakan. Beberapa pasukan yang sebelumnya pun terjatuh, hingga tinggallah pemimpinnya yang masih hidup. Para biksu yang menyaksikan kejadian itu hanya terdiam dan mereka berdoa. Di keesokan harinya, di sekitar kuil Shaolin, dua orang biksu bernama Jingker dan Jingkong berjalan sambil mengecek keadaan sekitar. Lalu tiba-tiba, terlihat gerombolan pasukan berkuda datang membuat kekacauan dan menerobos masuk untuk mencari seseorang. Pemimpin dari prajurit berkuda itu bernama Koman. Orang yang mereka cari itu terlihat masuk ke dalam kuil. Melihat hal itu, Koman segera berlari pergi ke dalam kuil dan menabrak beberapa biksu. Jingkong pun segera menahannya agar tidak masuk ke dalam kuil itu. Lalu Koman dan Jingkong pun saling beradu kungfu. Jingker kemudian segera datang membantu hingga akhirnya Koman pun kalah. Tetapi Koman segera mengambil pistolnya dan siap melepaskan tembakannya. Di waktu yang sama, terdengar seorang prajurit berteriak dengan kedatangan Komandan Houji. Komandan Houji segera mengintai Koman. Kemudian ia turun dari kudanya lalu menghampiri seorang pria beronan yang mereka cari itu. Kepala kuil yang disebut sebagai Abot berkata kepada Komandan Hou agar ia tidak membunuh orang tersebut dan berikanlah belas kasihan Komandan Hou. Komandan Hou menjawab jika ia harus membunuh orang tersebut, karena jika tidak, maka akan semakin banyak lagi korban yang berjatuhan. Lalu pria itu memohon kepadanya agar tidak dibunuh. Akhirnya Komandan Hou pun berbalik dan terlihat akan pergi. Namun baru saja beberapa langkah, tiba-tiba Hou langsung menembak pria itu, dan ia pun langsung tewas di tempat. Di keesokan harinya, Hou mengelilingi kota dengan kereta delman istimewa. Dia naik dengan kuda dan Koman duduk di sampingnya. Nggak jelas bangsat. Sedangkan istrinya yang bernama Yansi duduk bersama anak perempuannya bernama Nana. Kemudian di hadapan mereka terlihat Komandan Songhu datang bersama prajuritnya. Houji dan Songhu ini terlibat perebutan wilayah kota Dengfeng. Mereka sama-sama ingin menguasai kota tersebut. Setelah saling basa-basi, Songhu segera pergi melewatinya, dan tidak lupa ia menyapa istri dan anak Hou. Songhu bercanda dengan berkata, bagaimana kalau anak Hou dan anaknya ini dijodohkan saja? Komandan Hou sejenak terdiam memikirkan perkataan Songhu yang sepertinya bermaksud lain. Saat di istana, Komandan Hou mendapat tamu seorang komandan dari negara luar. Komandan tersebut membawa senapan mesin untuk mereka coba. Ia mengatakan jika senjatanya itu akan diberikan sebanyak apapun yang mereka minta, tanpa bayaran sepersen pun. Namun, ia meminta satu syarat untuk membangun jalur kereta api menuju kota Dengfeng. Tapi Komandan Hou tidak menyetujuinya dan menyuruhnya untuk pergi. Namun Koman membujuknya untuk menyetujui hal tersebut. Hou malah mendorong Koman dan mencekiknya ke tembok. Ia berkata kalau Koman tidak berhak memerintahnya, dan dia pun tidak ingin orang asing masuk ke wilayah Cina. Saat malam tiba, terlihat Hou sedang bersama dengan istrinya. Koman memanggilnya dari luar. Koman berkata bahwa perjodohan anak Hou dan Songhu menjadi serius, dan mereka diundang di acara makan malam untuk membahas perjodohan anak mereka. Komandan Hou memang sudah lama ingin menyingkirkan Hou karena selalu membuat masalah. Hou pun menyuruh Koman untuk menyiapkan 30 prajurit terbaik untuk melakukan penyergapan pada Songhu. Keesokan harinya mereka bersiap mengendarai kereta menuju kediaman Songhu. Saat di kereta, Komandan Hou menyelipkan sebuah pistol kepada Yansi untuk berjaga-jaga jika nanti keadaan menjadi kacau. Setibanya di sana, Songhu menyambut mereka. Kemudian mereka pun duduk bersama di meja makan. Acara makan pun dimulai.
Setelah acara makan selesai, Song Hu mendapat surat dari anak buahnya. Dan tiba-tiba raut muka Song Hu berubah. Ia menggenggam surat itu kemudian meminta istrinya membawa anaknya untuk pergi. 王副官，在，你们也下去。是。 Song Hu mengatakan kepada Hou mengapa dia tega berencana menyerangnya, sedangkan ia sudah menganggap Hou seperti saudara sendiri. Dan ternyata surat itu berisi peringatan yang sebelumnya sengaja dibuat oleh Koman yang sudah berencana ingin mengkhianati Komandan Hou. Hou pun bingung menjawab pertanyaan Song Hu. Di tengah ocehan yang terjadi, Hou yang kesal pun kemudian menembak Song Hu dan tewas. Tak lama kemudian, para prajurit yang ikut mengkhianati Hou, mereka menyerangnya, sedangkan di luar, anak dan istrinya dikejar oleh para prajurit. Yanxi berusaha menembakkan pistol yang sempat diberikan oleh Hou. Nana pun menangis melihatnya. Yanxi kemudian menyuruh Nana untuk pergi, dan ia pun dipukul hingga tak sadarkan diri. Para biksu yang kebetulan ada di sana untuk mengambil beras, mereka melihat kejadian itu dan langsung segera menyelamatkan Yanxi dan mengantarnya ke depan pintu untuk diobati. Sementara itu, Hou pergi mencari istri dan anaknya. Kemudian ia melihat Nana ditabrak oleh kereta kuda. Ia pun langsung menyelamatkan anaknya itu. Hou pun segera membawanya dan menaiki kereta kuda. Mereka pun saling berkejaran. Ketika tiba di jalan yang di sisinya adalah jurang, seorang prajurit mendorong kereta kuda milik Hou. Hou pun menahan dirinya dengan memegang kereta kuda prajurit itu. Namun kereta kuda miliknya terlepas. Hou pun segera melompat untuk menolong anaknya dan mereka jatuh ke jurang. Pada pagi harinya, ketika suasana aman, ia membawa anaknya ke kuil Shaolin dan meminta pertolongan pada Abbot untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Tubuh Nana pun segera ditindak medis. Kemudian Yanxi yang sebelumnya sudah ditolong, ia segera keluar dan dia menghampiri Nana sambil menangis. Nana pun seketika mampu tersadar dan memanggil ibunya. Namun baru beberapa saat saja ia kembali tak sadarkan diri. Nyawanya pun tidak bisa tertolong dan meninggal di hadapan orang tuanya. Hou pun terus memohon pada para biksu untuk menolongnya. Namun tetap saja takdir berkata lain. Yanxi pun marah dan menyalahkan Hou atas kematian anaknya. Hou kembali mengamuk. Ia tidak terima melihat Nana mati. Kemudian ia menyerang para biksu yang ada di sekitarnya. Para biksu segera menahan Hou. Keesokan harinya, ia terbangun dan seorang biksu memberikan makanan kepadanya. Hou yang depresi pun keluar dari kuil itu dan melewati sebuah rumput padang. Namun dia terperosok ke dalam sebuah lubang besar yang merupakan tempat jebakan untuk babi. Ia pun berteriak meminta tolong dari bawah. Lalu salah satu biksu melihatnya. Kita sebut saja dia Babang Jeki. Bang Jeki tidak segera menolong Hou, tapi ia memberikan makanan kepada Hou. Keesokan harinya barulah Hou ditolong. Setelah itu, ia berdiri di depan kaca lalu mengambil gunting. Dia pun menggunting rambutnya hingga botak untuk memulai kehidupannya yang baru. Babang Jeki pun tersenyum melihat hal itu. Setelah itu, Hou datang ke kuil Shaolin dan menyatakan ingin tinggal di sana sebagai biksu. Para biksu muda menolaknya karena dosa yang dilakukan oleh Hou begitu banyak. Lalu Abbot datang dan mengatakan jika tidak ada manusia yang berhak menghakimi manusia lainnya. Ia pun menerima Hou yang ingin bertobat. Kini Hou pun menjalani kehidupannya yang jauh dari kehidupan sebelumnya. Ia bersama Bang Jeki membagikan makanan kepada warga sekitar Shaolin yang kelaparan. Ketika ia berlatih, ia berpapasan dengan para biksu. Jingkir pun akhirnya mengajak Hou untuk ikut bergabung dengannya. Sementara itu di tempat lain, Koman yang berhasil merebut kekuasaan Hou kini memimpin di istananya. Ia pun menyetujui kerjasama dengan pihak asing yang ingin membangun rel kereta api menuju kota Dengfeng. Ia juga memperkerjakan paksa para warga. Suatu malam di sebuah hutan, Hou mengintip kegiatan pengerjaan rel kereta. Ia pun menghampiri salah satu prajurit yang berjaga. Prajurit itu pun kaget karena melihat Komandan Hou masih hidup. Lalu Hou menyuruh prajurit itu pergi. Prajurit tersebut pun segera pergi sambil ketakutan. Para pekerja pun kini bebas. Salah satu pekerja berkata, kalau Koman adalah seorang yang kejam, ia menembaki para pekerja dengan tangannya sendiri tanpa belas kasihan. Sementara itu, Koman pun memberitakan semua prajuritnya untuk menyerang kuil Shaolin karena selama ini kuil itu menyembunyikan Hou. Para biksu di Shaolin pun segera bersiap. Hou
Hou pun menghampiri Koman, kemudian meminta agar Koman membawanya dan tidak menyerang siapapun. Koman kemudian meminta prajuritnya untuk mengikat Abbot. Para biksu menghalanginya, namun Abbot tanpa keberatan menyerahkan dirinya. Hou pun dibawa ke markas Koman. Sesampainya di sana, para prajurit membawa Yanxi yang berada di dalam sebuah kandang. Ternyata selama ini Yanxi disekap oleh Koman. Kemudian Koman menarik rambut Yanxi keluar dari kandang itu. Hou pun memohon agar Koman melepaskannya, namun Koman hanya tertawa melihat itu. Kemudian tiba-tiba salah satu prajurit masuk dan mengatakan kepada Koman bahwa para biksu melepaskan para tahanan di penjara. Koman pun akhirnya memerintahkan prajurit itu untuk menyerang prajurit Shaolin. Hou pun pergi dan menyelamatkan Yanxi. Di sisi lain, terlihat Jinker memutuskan untuk melawan musuh sendirian, dan pada akhirnya dia mati dalam pertarungan tersebut. Para biksu kecil terus mengawasi keadaan Abbot, dan mereka pun melawannya melalui kemampuan kungfu yang selama ini diajarkan. Dan tak lama kemudian, Babang Jeki pun menunjukkan aksi heroiknya melawan prajurit tersebut. Akhirnya Bang Jeki dan para biksu kecil pun berhasil mengalahkan para prajurit itu dan melepaskan ikatan Abbot. Setelah kejadian itu, Hou meminta Bawang Jeki untuk memimpin para warga pergi meninggalkan kuil dan mencari tempat yang lebih aman. Dan mereka pun pergi, sedangkan Hou bersama Abbot dan para biksu yang masih hidup melawan para prajurit Koman. Koman masuk ke dalam kuil dan bertemu dengan Hou. Di sisi lain, para biksu juga bertarung dan sebagian gugur untuk menjaga kuil Shaolin. Sedangkan di luar, Abbot terus menghadapi para prajurit yang menyerangnya, hingga akhirnya ia pun terkena tembakan. Hou dan Koman pun bertarung. Di tengah pertarungan, dari luar para prajurit asing yang memanfaatkan kejadian itu melepaskan tembakan ke seliling kuil. Bangunan pun mulai runtuh, tubuh Koman terlempar ke bawah. Namun Hou masih berbaik hati, ia segera menangkapnya. Hou menarik tubuh Koman ke atas, namun Koman masih berusaha mengambil potongan kayu untuk menyerang Hou. Dan tiba-tiba kayu besar dari bangunan itu jatuh tepat di atas Koman. Hou yang melihat itu segera berlari dan mendorong tubuh Koman, sehingga tubuhnya tertindih oleh kayu besar tersebut. Koman pun terdiam dan tersadar bahwa Hou terus berusaha menolongnya. Hingga akhirnya sebuah senjata membuat tubuh Hou terseret. Tubuh Hou pun jatuh tepat ke tangan patung Buddha yang besar. Mayatnya pun berada dalam pelukan tangan patung Buddha tersebut. Dan Koman pun terpana melihat hal itu. Di sisi lain, para warga melewati jalan di sisi gunung. Saat melihat ke arah kuil Shaolin yang hancur dan terbakar, mereka sedih. Namun Bang Jeki mengatakan, jika Shaolin tidak pernah mati, dia tetap ada di hati. Yanxi yang melihat kuil itu pun teringat ketika terakhir ia berbicara dengan Hou, yang kini sudah menjadi biksu. Meskipun mereka sudah tidak bisa bersama lagi, namun Yanxi sangat bangga dan bahagia terhadap perubahan suaminya itu. Kemudian diperlihatkan Koman yang sangat menyesali perbuatannya itu, dan film pun selesai. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah kebijakan kita dalam mengambil keputusan dan memilih jalan yang benar, sebab tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan merubah hidup kita menjadi lebih baik. Gua Calvin cabut dulu, sampai jumpa di video berikutnya.